Assalamualaikum, selamat pagi plant lovers. Oke, pagi ini saya mau beraktivitas kembali di kebun dan saya punya sekam mentah baru kiriman dari ibuku gitu ya. Dan hari ini saya mau repotting lagi tanaman. Saya mau memanfaatkan sekam mentah ini untuk mencampurkan media tanam yang sekiranya medianya sudah keras ya. Jadi saya mau campurkan dengan sekam mentah yang tentunya ini sudah difermentasi ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini warnanya agak gelap ya, karena dia sudah melalui fermentasi. Ya, nah dan ini saya tambahkan pupuk kandang supaya ada tambahan unsur haranya. Oke, dan saya sekarang mau repotting tanaman Sri Rezeki, namanya tanaman blanceng mini. Nah, seperti ini. Ini dari 2 pot. Saya mau pilihkan batang yang sudah agak tinggi dan tua, saya potong nanti ya. Kemudian nanti saya satukan sisanya agar menjadi tanaman yang rimbun ya. Nah, jadi caranya saya ambil batang yang sudah tua, yang paling panjang saya potong ya. Kemudian nanti hasil potongannya saya satukan di satu pot ya. Nah, ini kenapa saya lakukan? Ini untuk pembaruan supaya tanamannya tetap cantik merimbun dan tidak terlalu tinggi si batangnya ya. Jadi supaya semuanya tingginya rata ya. Nah, kemudian di sini yang masih kecil-kecilnya saya satukan di satu pot yang berwarna hijau itu ya. Sekaligus juga untuk membuyarkan medianya supaya tidak terlalu keras. Nah, seperti ini juga. Ini setelah saya cabut itu medianya keras banget karena memang komposisi terbesarnya adalah tanah ya. Jadi harus saya repotting supaya dia lebih leluasa lagi tumbuh dan bergeraknya gitu ya. Nah, dari tanaman ini juga ada batang yang sudah tinggi. Saya ambil gitu ya untuk dipisahkan supaya nanti dari hasil potongannya tersebut tumbuh tunas kembali. Nah, di pot hijau saya satukan dari 2 pot itu ya menjadi satu pot, dimana dia adalah tanaman-tanaman yang ukurannya lebih kecil sehingga supaya nanti tumbuhnya makin merimbun, juga tumbuh tunas yang diharapkan ya. Kemudian saya isi dengan media yang sudah dicampurkan tadi, yaitu sekam dan pupuk kandang ya. Jadi kandungan tanahnya lebih berkurang sekarang ya. Nah, jadi kalau saya sebaiknya menggunakan media yang lebih poros gitu ya. Jadi walaupun menggunakan media tanah tapi tidak terlalu banyak. Oh iya, dan satu lagi. Ini kalau melakukan repotting itu ketika tanahnya udah keras itu biasanya tumbuh cacing ya. Nah, makanya cacing yang ditemukan itu segera dibuang saja karena memang tidak baik untuk pertumbuhan tanaman ya. Nah, jadi ini medianya sudah poros ya. Jadi diharapkan nanti si tanamannya tumbuh lebih banyak lagi, tumbuh lebih rimbun lagi. Nah, untuk mengganti media seperti ini itu dilakukan maksimal itu 6 bulan sekali ya. Karena kalau media itu lama-lama nutrisinya
bisa berkurang. Makanya harus direpotting kembali untuk tujuan membuyarkan si medianya supaya tetap poros dan menambahkan nutrisi medianya, sehingga tanaman itu tetap terjaga asupan nutrisinya ya. Nah, jadi saya di sini memakai pupuk kandang saja gitu ya, dari kotoran ternak kambing ya. Saya biasanya beli di tukang kambing itu satu karungnya 10-15 ribuan untuk satu karung banyak. Nah, nanti dicampurkan lagi dengan sekam supaya tidak terlalu basah ya. Nah, ini untuk pot yang kedua. Ini tanamannya hasil dari potongan tadi, dimana 3 tanaman ini tadi batang-batangnya yang sudah paling tinggi dan paling tua gitu ya. Jadi saya pisahkan di sini karena ukurannya besar-besar. Saya harapkan ini nanti tumbuh tunas baru ya di sekitaran batangnya atau sekitaran akarnya. Oke, teman-teman, itu repotting tanaman Sri Rezeki ya. Jangan lupa setelah ini nanti disiram saja supaya dia punya cadangan airnya ya tentunya. Oke. Dan untuk terakhiran biasanya saya membereskan juga mengecek ada tanaman lainnya. Saya di sini juga punya Sri Rezeki Chiang Mai ya. Saya mau potong batang yang tinggi, kemudian saya tancapkan lagi si batang tersebut di pot yang tadi karena memang potnya gede sedangkan isinya cuma 1 batang.